Berarti nggak benar dong kalau ada pendapat bahwa poros percepatan pembangunan itu antitesa koalisi perubahan. Sama sekali, mungkin kalau kita lihat politik itu kan nggak diametral. Kalau soal poros ini, Mas, itu sebenarnya ada saran dari Pak Jokowi juga nggak? Nggak ada, itu saya menyampaikan pemikiran saya. Terus kok tiba-tiba di media Mas Andi mengatakan, saya kurang cocok loh dengan konsep koalisi perubahan. Ini data saya, masyarakat puas. Yang mau dirubah itu di mana? Banyak berita yang mengatakan bahwa Mas Sandi berusaha menarik PKS dari koalisi perubahan. Nah, gimana tuh Mas ceritanya? Sama sekali nggak. Idealnya bahwa ini nggak terjadi lagi Prabowo Sandi dan Anies Sandi. Karena ini akan membangkitkan sama polarisasi lagi. Kalau Mas Sandi udah keluar dari Gerindra, terus pindah ke P3, tapi nggak jadi cawapres gitu kan, buat apa pindah jadi? Mas Andi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih Mbak Yasmin, udah lama nggak ketemu dan senang. Sekarang udah punya channel baru yang dinamai Yasmin Mumtaz Channel. Di balik nama itu kan adalah doa. Jadi Yasmin Mumtaz itu adalah melati yang penuh dengan totalitas ya. Mumtaz. Jadi membawa aroma yang wangi di dalam situasi kita berbangsa dan bernegara. Mas, ini kita rekaman pada 12 Juni 2023. Katanya 2 hari lagi Mas Sandi akan bergabung ke P3, benar nggak Mas? Ya, alhamdulillah saya menjalani proses ini sekitar mungkin hampir 6 bulan lebih. Jadi semenjak diundang di beberapa acara P3 ada pendekatan dan saya juga sempat berkomunikasi dengan pimpinan partai P3 juga dengan para kiai. Saya berkeliling Indonesia dari Aceh sampai Indonesia Timur. Saya menangkap ada sebuah semangat untuk melakukan percepatan pembangunan. Saya menyebutnya poros percepatan pembangunan, PPP. Itu karena masukan dari banyak para ulama, anggota masyarakat, bahwa rel pembangunan kita, arah pembangunan kita ini sudah dirasakan betul. Namun tentunya masyarakat yang di bawah ini menginginkan lapangan kerja yang lebih tercipta dalam menghadapi situasi ekonomi keseharian yang mereka rasakan. Harga-harga bahan pokok yang lebih terjangkau dan stabil, juga harapan-harapan masyarakat ini agar tentunya fokus pada kontestasi demokrasi ini adalah mengenai bagaimana pembicaraan kita untuk membawa sebuah peningkatan ekonomi di kalangan masyarakat, khususnya yang saya lihat adalah dari anak-anak muda dan juga dari masyarakat yang sekarang ada di kelas menengah. Mereka ada di titik yang sekarang mengharapkan sebuah percepatan mereka untuk peningkatan kesejahteraan. Jadi nggak benar dong kalau misalnya dianggap poros percepatan pembangunan itu adalah poros baru, Mas Andi. Ternyata itu poros dengan P3 yang dibuat bersama P3 gitu. Ya, ini yang saya sudah sampaikan berulang kali. Ini yang saya dapatkan aspirasi dari masyarakat. Karena kan 2024 ini kita harus mendengar apa yang ingin masyarakat hadirkan pada pemerintahan dan kepemimpinan ke depan. Saya sangat meyakini sekarang dan terafirmasi dengan beberapa survei bahwa masyarakat itu sebetulnya puas dengan capaian pemerintah, tapi menginginkan percepatan di berbagai sektor yang mereka hadapi dalam keseharian mereka. Misalnya tadi saya sampaikan, nyari kerja ini masih susah. Banyak lulusan ini, terutama lulusan SMK yang mestinya bisa langsung kerja masih menganggur. Itu yang harus kita bantu. Saya bertemu juga dengan ibu-ibu yang mengeluhkan kemarin harga telur sempat naik, tapi cepat langsung ditangani dan luar biasa. Kemarin juga harga tiket naik, saya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif langsung mendapatkan arahan dari Presiden melalui Ratas. Kita langsung berkolaborasi dalam jangka waktu tidak sampai 2 minggu. Sekarang tiket pesawat juga sudah mulai
berangsur turun dan terjangkau. Jadi pola-pola seperti inilah yang ingin saya tampilkan dan saya persembahkan kepada pimpinan partai politik untuk mengadopsi pemikiran ini. Berarti nggak benar dong kalau ada pendapat bahwa poros percepatan pembangunan itu antitesa koalisi perubahan. Sama sekali, mungkin kalau kita lihat politik itu kan nggak diametral. Tapi saya melihat itu politik itu mestinya saling melengkapi, dan gagasan kami itu seperti sebetulnya di DKI. Jadi ini saya banyak terima WA kan beberapa hari terakhir ini. Wah, ini yang lagi coba dikerjakan antitesa dan coba melakukan kegiatan-kegiatan yang melakukan manuver untuk menggagalkan satu dan lain hal. Saya sampaikan waktu di DKI 2016-2017 saya kan keliling Jakarta 1.200 titik, Mbak Yasmin. Saya keliling di Jakarta mulai dari Kepulauan Seribu sampai dengan ke selatan, di Jakarta Selatan di Pesanggerahan, di timur saya berkeliling sampai di barat Jakarta di Cengkareng, di timur itu kalau kita ke Cakung, ke Klender, ini saya bertemu dengan seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Ternyata mereka dulu menyampaikan beberapa harapan dan kita tuangkan dalam beberapa program. Sehingga narasi dari kontestasi demokrasi pilkada di 2017 yang akhirnya bisa kita alhamdulillah mendapatkan amanah itu adalah merupakan penyempurnaan dan penambahan serta penyesuaian program-program yang sudah bagus dijalankan oleh pemerintah. Misalnya waktu itu kita mengusung KJP Plus. Jadi KJP itu udah program pemerintah sebelumnya, tapi kita menamakannya KJP Plus, KJS Plus. Terus kita tambahkan dengan program-program tentang lapangan kerja, OKOC waktu itu. Kita juga menambahkan program harga murah, terjangkau, ekonomi berkah. Itu juga bagian daripada penyempurnaan yang semua kita eksekusi. Alhamdulillah dalam sebuah semangat waktu itu dalam membangun Jakarta yang mendorong akhirnya maju kotanya dan bahagia warganya, itu kita bisa menghadirkan tanpa mengubah arah pembangunan yang waktu itu memang sudah dijalankan. Yang bagus-bagus kita jalankan, sementara yang perlu penyesuaian kita lakukan penyesuaian. Jadi kalau berbicara mengenai percepatan pembangunan, itu yang kita hadirkan. Saya sebagai bagian dari pemerintahan sekarang, setelah ikut berkontestasi di 2019, diajak bergabung dan saya sempat ada di luar pemerintahan, dan setelah melakukan banyak pembicaraan dengan Bapak Presiden, saya meyakini bahwa dengan kebersamaan kita, dengan pola kita mempersatukan, dan kontestasi ini tidak boleh menjadi ajang pecah belah, kita harus jaga kontestasi ini yang santun dan sejuk. Ini akan membawa Indonesia lebih baik. Indonesia ini sangat besar, kita harus bangun dalam pola kebersamaan, dan waktu kita hanya tersisa 13-15 tahun. Bonus demografi ini akan sirna dalam 13-15 tahun. Jangan sampai bonus demografi ini menjadi bencana demografi. Kita harus hadirkan Indonesia maju dengan percepatan beberapa program dan juga gerakan yang kita harapkan tidak mengubah atau tidak melakukan perubahan terhadap arah pembangunan kita yang menurut saya sudah ada di rel yang tepat. Mas Andi sudah menyebut-nyebut tadi soal Pak Jokowi, kan di beberapa podcast Mas Andi juga sudah mengamini ya kalau sekarang dianggap dari luar pemerintahan, Mas Andi sudah di dalam pemerintahan, jadi ya sah saja kalau ada anggapan ya memang Mas Andi adalah orangnya Jokowi gitu kan? Ya itu faktanya seperti itu. Saya pembantu presiden di kabinet, dan dalam beberapa pemikiran saya banyak berdiskusi dengan Bapak Presiden, dan saya mendapat ujangan, mendapatkan pendapat beliau dan sifatnya tertutup. Diskusi-diskusi itu kita lakukan cukup rutin, tapi dalam membangun Indonesia ini kita nggak bisa bilang, oh ini orangnya Jokowi, ini orangnya X, ini orangnya B, ini orangnya Y. Bagaimana kita bisa membangun justru bersama. Yang baik-baik itu kita teruskan dengan percepatan,
Yang butuh koreksi ada juga yang butuh koreksi, misalnya berkaitan dengan sempat kemarin harga-harga bahan pokok melambung tinggi, koreksinya ada di mana? Mungkin di sisi pasokan, mungkin ada di sisi lancarnya distribusi, dan sebuah program yang memastikan ekonomi ini berkeadilan, itu harus kita hadirkan. Ya, Mas Andi ketika ke P3 misalnya, itu ada katanya atas arahan Pak Jokowi. Nah, itu sebenarnya betul nggak, Mas? Pertimbangan iya, pasti. Karena dalam saya melangkah sebagai sekarang tugas saya di kabinet, sebagai pembantu presiden, tentunya setiap langkah saya diskusikan dan konsultasikan. Tapi keputusan tentunya setelah mendapat pertimbangan, akhirnya keputusannya ada di saya. Karena itu memang keputusan sebagai yang akan melangkah, tokoh politik yang akan melangkah. Saya sudah membersamai Gerindra 10 tahun, kurang lebih, dan Gerindra sekarang partai yang sangat kuat, besar. Pak Prabowo juga sudah membangun organisasi yang luar biasa. Mungkin ini takdir saya ya. Jadi saya waktu di dunia usaha juga tugas saya itu adalah membenahi, merestrukturisasi, melakukan perbaikan dari wahana-wahana yang masih berpotensi tapi belum bisa mencapai tingkat yang maksimal. Dulu saya lakukan itu dalam kegiatan saya berinvestasi, dalam kegiatan saya membangun, memberdayakan UMKM. Dan kalau dilihat sekarang takdirnya insya Allah dalam beberapa jam ke depan ini akan bergabung dengan P3, mungkin tugas saya. Dan itu qadarullahnya, bahwa saya harus membesarkan, harus memastikan sebuah perjuangan yang berlandaskan pemikiran untuk menghadirkan pembangunan dalam konsep Islam yang rahmatan lil alamin ini ada dalam naungan P3. Sebelum saya pendalaman soal P3 dan P3 gitu ya maksudnya, saya sebenarnya tergelitik soal tadi Mas Andi cerita bagaimana dari seorang pengusaha menjadi politisi. Jadi saya ingat nih, waktu tahun 2009, saya tuh pernah ngundang Mas Andi loh ke Trans TV untuk hadir di visi misi Capres. Waktu itu Mas Andi tuh nggak mau hadir dan mereferensikan teman lain. Alasannya Mas Andi waktu itu adalah, oh karena saya tidak ingin dianggap menunjukkan dukungan terhadap capres tertentu gitu. Nah lalu tiba-tiba tahun 2014 kita ketemu di rumah Polonia dan saya kaget banget gitu ya, Mas Andi tiba-tiba jadi jubirnya Prabowo Hatta gitu. Dan posisi Mas Andi saat itu masih pengusaha kan. Nah apa yang membuat Mas Andi tertarik terjun ke dunia politik, terus waktu itu akhirnya mendukung Pak Prabowo? Ini kita flashback aja sih buat, artinya bagian itu kan cuma saya yang tahu gitu. 2009 saya ingat, dan saya memang pada saat itu belum tertarik dan belum terpikir untuk masuk di ranah pelayanan publik melalui aktivitas politik. Pak Prabowo lah yang mengubah kuadran hidup saya dari seorang pengusaha masuk ke menjadi pelayan publik. Ini tentunya didorong oleh pembicaraan saya dengan Pak Prabowo di tahun 2014 itu, sebelum saya diminta menjadi jubir. Dan akhirnya dalam beberapa waktu selanjutnya diminta bergabung dengan Gerindra. Jadi memang di 2009 itu saya melihat kontribusi saya adalah ya menciptakan lapangan kerja, menggerakkan dunia usaha, aktif di organisasi, mulai dari organisasi HIPMI, Kadin, dan beberapa organisasi lainnya. Tapi setelah Pak Prabowo menyampaikan, kamu udah sukses banget menjadi pengusaha. Dan pasti jika diteruskan akan bisa menghidupkan mungkin bukan hanya 30.000 tapi 50.000 lapangan kerja yang diciptakan. Namun Indonesia khususnya di pemerintahan, di ranah politik membutuhkan sosok-sosok seperti Anda. Ini saatnya Anda berkontribusi and do it for the country. Itu yang disampaikan Pak Prabowo kepada saya dan saya saat itu merasa terpanggil. Nah di 2014 itu tugas saya sebagai jubir dan saya pikir waktu itu ya sudahlah kalau memang akhirnya nggak cocok akan
kembali lagi ke dunia usaha. Tapi ternyata nggak lama setelah itu Pak Prabowo mengundang untuk bergabung di Gerindra dengan tugas utama adalah mencalonkan diri menjadi gubernur DKI di 2017. Dan itu waktu itu saya apalagi nggak terpikir sama sekali karena pada saat itu siapa yang kenal saya gitu. Saya seorang yang oke di dunia usaha banyak dikenal. Saya tapi kenal Mas Andi loh. di dunia usaha, di dunia media. Media mungkin banyak yang kenal. Tapi kalau di masyarakat kan politik itu semuanya harus dikenal oleh masyarakat, harus disukai oleh masyarakat, dan harus dipilih oleh masyarakat. Saya sama sekali memulai dari nol di tahun 2015 itu. Kembali kita soal ke P3 dan P3, jadi P3 dan P3. Kalau soal poros ini Mas, itu sebenarnya ada saran dari Pak Jokowi juga nggak? Nggak ada, itu saya menyampaikan pemikiran saya, Pak, ini kita punya waktu sangat singkat loh Pak. Ini untuk mencapai Indonesia maju dengan 27.000 dolar Amerika Serikat per kapita, ekonomi kita ini kita harus tumbuh secara berturut-turut dengan angka 5-7%. Ini hanya bisa dilakukan dengan percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan ini di segala lini. Dan kalau kita lihat kan ekonomi kita berbasis konsumsi. Kalau konsumsi ini yang kita konsumsi per hari itu adalah mulai dari kuliner, fashion, proses-proses hilirisasi yang sudah dijalankan ini harus dipercepat. Sehingga kita akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan butuh gerak cepat. Makanya saya selalu bilang 3G kan. Gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi untuk kita ciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kita. Jadi kalau dilihat bahwa inilah yang saya tawarkan, dan kebetulan alhamdulillah Pak Mardiono dan teman-teman di P3 membuka ruang untuk saya menawarkan sebuah pemikiran, dan ini yang sekarang saya ikhtiarkan. Sudah ke partai mana saja Mas Andi menawarkan gagasan itu? Saya kenal banyak partai karena berinteraksi dengan partai politik bukan hanya ditugas di kementerian tapi juga pertemanan yang banyak. Tapi yang paling saya dekat itu sama PKS, karena PKS ini berjuang bersama saya dari titik paling bawah. Di 2016 saat saya berjuang di DKI, terus saat di 2019 itu kita berjuang di Pilpres. Nah, kalau kita mundur ke triwulan pertama, triwulan kedua 2018, saya ditugaskan Pak Prabowo waktu itu untuk mengajak beberapa partai bergabung dengan Pak Prabowo, yaitu akhirnya bernama Koalisi Indonesia Adil Makmur. Adil Makmur. Dan itu tugas saya waktu itu. Makanya saya menyampaikan pemikiran ke PKS, ke PAN, dan beberapa partai lain. Yang saya merasa chemistry-nya dapat banget itu PKS. Karena mereka ingin membangun negeri bersama-sama juga. Dan PKS ini kan aset bangsa. Dulu 2004-2014 adalah bagian dari pemerintahan. Saat itu di 2019 mereka bagian pemerintahan di tingkat DKI, tapi di tingkat nasional belum. Dan kita waktu itu ingin berjuang bersama-sama. Dan setelah tidak mendapatkan amanah, hubungan kami masih terus baik. Saat saya terpilih menjadi salah satu menteri di kabinetnya Pak Jokowi periode kedua, Kabinet Indonesia Maju, saya juga terus berkomunikasi dengan PKS, menyampaikan alasan saya bergabung, menyampaikan harapan agar kita bisa membangun bersama-sama ke depan. Dan itu sudah saya lakukan sebelum beberapa bulan terakhir ini, dan secara konsisten saya lakukan kegiatan termasuk teman-teman muda saya yang ingin masuk ke PKS saya fasilitasi. Jadi pemikiran ini saya sudah tawarkan juga, dan setelah saya berkeliling Indonesia dan saya menangkap ini yang rakyat Indonesia inginkan, sama seperti waktu di DKI dan sewaktu kami berjuang bersama 2019, tentunya memberikan sebuah harapan agar insya Allah kita bisa berjuang bersama lagi. Jalannya seperti apa, ya nanti biar Allah yang menentukan gitu. Tapi ini juga saya tawarkan ke
PKS, saya tawarkan kepada pimpinan di sana, dan tentunya mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan. Jadi ini mungkin mengapa PKS sempat menyebut nama Mas Sandi untuk menjadi calon wakil presidennya Mas Anies, begitu Betul, ya? betul. Tapi di sisi lain kok kemarin banyak berita yang mengatakan bahwa Mas Sandi berusaha menarik PKS dari koalisi perubahan. Nah, gimana tuh Mas ceritanya? Sama sekali enggak. Jadi ini mungkin di pertama kali ini di Yasmin Mumtaz Channel. Diluruskan silakan. Saya sampaikan ini yang selalu, ya tapi namanya dalam politik kan interpretasi. Dan saya lihat tuh WA beredar kemana-mana dan lain sebagainya. Ya, itu pendapat orang masing-masing di dalam politik itu sah-sah saja. Tapi yang sedang saya upayakan itu adalah bagaimana kita bisa membangun bersama ke depan. Wujudnya seperti apa? Wujudnya seperti bagaimana kita bisa menyepakati isu-isu utama yang dihadapi di masyarakat. Tadi saya udah bilang, mulai dari percepatan pembangunan, membangun ekonomi masyarakat, ekonomi umat, kunjungan kita ke pondok-pondok pesantren, 5 juta santri, bagaimana ekonomi syariah ini bisa lebih diarus utamakan, bagaimana kita juga secara internasional pemikiran kita tentang Islam wasatiyah ini juga bisa dikumandangkan. Nah, ternyata setelah saya sampaikan kepada rekan-rekan PKS ini banyak kesamaan pemikiran. Nah, saya bilang oke, namanya di sana koalisi perubahan. Saya nggak punya sama sekali hak untuk melakukan koreksi atau apapun itu. Tapi saya bilang, ini data saya, masyarakat puas. Yang mau dirubah itu di mana? Kalau kita jelas yang mau dirubah itu di mana, itu akan jauh lebih mudah menyampaikan. Kalau tidak, kita tidak akan menerima dan tidak akan ada peluang untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan kalau setiap kontestasi demokrasi kan akhirnya elektabilitas, akhirnya vote. Dan itu bisa terlihat selama tingkat kepuasan masyarakat ini tinggi terhadap pemerintah, ekonomi berjalan dengan baik. Yang bisa kita tawarkan adalah bagaimana kita bisa membangun bersama dalam konsep kita mengedepankan, mengarus utamakan kepemimpinan yang berlandaskan pemikiran percepatan perbaikan ekonomi kita ke depan. Mungkin orang lain tidak menyadari, tapi saya tuh cukup menyadari. Betul nggak? Dalam 2 minggu terakhir, Mas Sandi tuh udah mengeluarkan statement yang menurut saya kok beda ya gaya komunikasi Mas Sandi. Mas Sandi kan biasanya diplomatis. Terus kok tiba-tiba di media Mas Sandi mengatakan, saya kurang cocok loh dengan konsep koalisi perubahan yang tadi seperti Mas Sandi sempat singgung. Iya, pertama gini. Pertama, saya sudah berkeliling Indonesia dan mendengar langsung dari masyarakat. Saya punya informasi itu. Saya didukung data-data yang semua juga sudah menganalisa data-data tersebut. Dan saya ingin diskursus kita bukan hanya diskursus-diskursus yang tidak memberikan nilai tambah kepada proses kontestasi demokrasi ini. Salah satu nilai tambah misalnya proses kontestasi demokrasi. Saya kan berpengalaman di 2019. Setelah saya bergabung di pemerintahan, pemikiran saya waktu itu kampanyenya terlalu panjang. 8,5 bulan waktu itu. Dan biayanya terlalu besar. Nah, lebih untuk secara kolektif. Tapi dengan pola sekarang, Prabowo Sandi waktu itu sudah ada di bagian dari pemerintahan, memberikan pemikiran bagaimana pemilu itu bisa dilakukan lebih efisien dan lain sebagainya. Hasilnya sekarang bahwa periode kampanye jauh lebih singkat dan mudah-mudahan biayanya tidak terlalu berat. Nah, ini yang kita harapkan dalam membangun Indonesia bersama itu ide-ide seperti ini itu yang bisa langsung bisa diaplikasikan. Nah, saya mencoba. Memang gaya bahasa saya selama ini selalu diplomatis karena saya belum memiliki data tersebut. Tapi begitu saya berkeliling, saya sekarang terafirmasi data, saya ingin memberikan keyakinan bahwa silakan kalau memang sudah meyakini bahwa kesepakatan telah terjadi, saya sangat ikhlas. Silakan berangkat, gitu. Saya sangat ikhlas. Tapi ini ada pemikiran saya, pemikiran yang ingin mengajak kita membangun Indonesia bersama.
mohon dipertimbangkan. Dan ini yang terjadi. Sama sekali tidak mencoba menarik. Kalau misalnya sudah beres semuanya, silakan. Saya sangat bisa menerima pemikiran tersebut, dan saya mencoba meyakinkan bahwa pemikiran percepatan pembangunan itu sebetulnya yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, jadi perubahan gaya komunikasi itu hanya semata-mata karena Mas Andi sudah punya data. Saya sudah punya data dan waktunya tinggal sempit. Karena penentuannya ini kan Oktober tanggal 19 ini sudah pendaftaran. Jadi partai-partai harus menentukan pilihan, dan itu ranahnya pimpinan partai politik. Mereka harus memiliki informasi ini, harus memiliki data-data ini, yaitu Pak Mardiono sudah sepakat bahwa ya betul kita memang arahnya seperti itu, kita melanjutkan, dan namanya juga Partai Persatuan Pembangunan, jadi memang cocok dalam semangat itu. Dan menurut saya jika nanti dibukakan peluang untuk bekerja sama, saya sangat siap. Saya selalu berpikir kalau Mas Andi gabung ke partai politik atau keluar dari Gerindra itu tadinya ke PAN loh, ternyata salah juga ya, ternyata ke P3. Tapi emang ada sesuatu di P3 yang menurut Mas Andi cocok gitu ya? Betul. Jadi saya juga sama PAN sangat dekat, sama Bang Zul. Berkali-kali kita turun bareng, dan dari semua tokoh politik yang pernah berkampanye sama saya, Bang Zul ini mungkin yang fisiknya mirip-mirip saya. Mulai dari subuh sampai subuh kita berkeliling Indonesia, dan saya punya pengalaman yang sangat menarik berkampanye di Jawa Timur, Jawa Barat bersama Bang Zul, dan ya saya doakan PAN juga bisa terus berkontribusi, dan sepertinya teman-teman saya juga sudah banyak memberikan kontribusi kepada kemajuan PAN, dan saya yakin PAN akan juga bisa mewarnai pembangunan Indonesia ke depan. Dan mendukung saya sebagai cawapresnya Mas Ganjar gitu. Ya, tentunya itu ranahnya partai politik, tapi kalau kita lihat sudah sama pemikirannya. Ini pemikirannya sudah sama, kalau itu nggak perlu diyakinkan. Karena PAN ini ternyata sebagai bagian dari pemerintahan juga, oh iya, untuk pengendalian harga-harga saya salut sama Bang Zul, kerjanya cepat sekali. Jadi setiap ada harga bahan sembako naik itu, saya selalu konsultasi sama Bang Zul, dan dia langsung turun di pasar-pasar gitu dan memberikan bantuan dan gerak cepat. Ini perlu kita apresiasi. Oke, dengan Mas Andi gabung ke P3, P3 akan memperjuangkan Mas Andi untuk jadi cawapresnya Mas Ganjar? Ada kejelasan nggak soal itu? Itu semuanya ranahnya pimpinan partai politik. Saya bergabung ini murni karena ada kesamaan pemikiran dari perjuangan ke depan, dan nantinya ya itu wewenang dan otoritas dari Pak Mardiono dan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan untuk menentukan bagaimana langkah-langkah ke depan. Saya tadinya sempat berpikir seperti yang sempat saya sampaikan, bahwa Mas Andi itu di masa idah atau mungkin lewat masa idah akan terus menjomblo. Ini udah 2 bulan. Udah 2 bulan. Akan terus menjomblo, terus baru akan bergabung ke partai politik kalau sudah jelas gitu posisinya dan apa yang akan ditawarkan. Itu bukan DNA saya. Bukan, DNA ya? saya berjuang dulu dan menunjukkan kontribusi. Saya nggak pernah mematok-matok posisi. Saya harus ini. Enggak. Saya bilang saya bismillah melangkah. Ini yang terpenting adalah ada nggak chemistry dalam membangun bangsa ke depan. Pemikiran kita seperti apa. Dan ternyata chemistry ini terbangun, dan mungkin juga karena banyak anggota keluarga saya, terutama dari istri yang sebelumnya adalah simpatisan dan juga pengurus dari P3. Partai Persatuan Pembangunan. Ya termasuk adik ipar ya. Adik ipar, om saya dulu ketua umum ya. juga. Okay. Saya termasuk yang mikir gini loh, kalau Mas Andi udah keluar dari Gerindra, terus pindah ke P3, tapi nggak jadi cawapres gitu kan, buat apa pindah jadi? Nah ini yang mungkin saya juga bisa jelaskan di Yasmin Mumtaz Channel. Bahwa saya waktu masuk di Gerindra, di awalnya juga tidak ada janji-janji mau dijadikan apa gitu oleh Pak Prabowo. Tapi berdasarkan saya kagum sama Pak Prabowo sebagai sosok pemimpin
Yang kedua, saya lihat dari Gerindra yang diperjuangkan waktu itu adalah ekonomi rakyat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah itu cocok banget sama saya karena saya sangat ingin memberdayakan kekuatan UMKM kita, 60 juta lebih. Dan di situ saya temui di Gerindra. Nah waktu di P3 ini, di awalnya tentunya saya melihat pernah ada kedekatan secara historis, tapi dalam melangkah ke depan, saya menyadari saya harus memiliki sebuah kesamaan visi dan chemistry, dan ini saya temui setelah lebih dari 6 bulan saya berinteraksi secara dekat sekali dengan bukan hanya pimpinannya, karena saya turun ke acara-acara di ranting, di cabang, bukan hanya di Jawa tapi juga di Sumatera sampai ke Indonesia bagian timur. Tapi posisi Mas Sandi di 2019 atau sebelum itu kan beda dengan sekarang. Kalau dulu saya sepakat Mas Sandi dianggap sebagai underdog. Kalau sekarang menurut saya Mas Sandi itu sebagai cawapres unggulan karena di beberapa lembaga survei dalam beberapa kali itu Mas Sandi kan ada di posisi pertama. Elektabilitasnya ada, logistiknya ada, apalagi? Saya nggak mau GR lah Mbak Yasmin, tapi pada intinya saya ikhlas, saya ingin kerja keras, saya ingin kerja cerdas dan kerja tuntas, dan bergabung dengan sebuah partai ini sudah menjadi keyakinan saya. Saya yakin sekali kaderisasi kepemimpinan bangsa ini harus melalui proses politik dan salah satunya melalui partai politik. Jadi waktu berjuang saya selalu nggak pernah abu-abu. Saya harus tunjukkan warna saya dan sebelum nanti saatnya ditentukan saya harus memiliki warna. Berarti nggak benar juga dong kalau ada bisikan-bisikan terhadap saya, kepada saya bahwa Mas Sandi tuh kalau nggak jadi cawapres akan nyapres loh dengan katanya udah ada wacana Sandi Erik. Itu mimpi yang mimpi padahal di siang bolong itu. Padahal yang ngasih bocoran ke saya sepertinya bisa dipercaya loh Mas. Ya pasti kalau elit di Jakarta Selatan ya itu dua nama itu yang paling dikenal di Jakarta Selatan, sama-sama anak basket dan segala macam. Tapi kan realita politiknya nggak seperti itu. Oke, kalau memang sebagai capres memang Mas Sandi itu boleh lah ya ada pendapat yang menganggap Mas Sandi itu masih underdog karena posisinya 5 besar atau mungkin di bawah 5 besar, di luar 5 besar. Tapi ya tetap ya kenapa tiba-tiba bisa ada wacana atau suara-suara seperti itu, tapi nggak benar ya? Realitanya tadi yang saya sudah sampaikan panjang lebar ya, tapi memang di politik ini kan tidak ada yang tidak mungkin ya. Dan semestinya 2017, 2016 di DKI saya itu calon gubernur sampai detik-detik terakhir. Saya akhirnya karena tentunya politik ini kan bicara menang. Bagaimana kita bisa memiliki strategi, memiliki daya saing dan memiliki peluang menang. Dan saya waktu itu akhirnya mengundang Mas Anies Baswedan dan saya yakinkan Pak Prabowo, saya yakinkan PKS inilah yang akan menjadi pasangan saya, akan membawakan kemenangan. Awalnya ditolak. Tapi saya berjuang keras, akhirnya di saat-saat terakhir itu kita diberikan mandat untuk mendaftar. 2019 juga begitu. Saya 2-3 hari sebelumnya masih di Moskow, dipanggil last minute dan diberikan tugas. Nah, saya sebetulnya berharap di 2024 ini prosesnya itu jauh lebih terang di depan supaya apa yang kita ingin transmisikan, kita ingin informasikan kepada masyarakat itu ada ruang dan waktu yang cukup. Nah, ini yang saya pelajari karena waktu di 2019 ada waktu 8,5 bulan untuk menyampaikan pesan ini. Sekarang ini kan pesannya cuma 70 hari. Berarti penentuan dari siapapun yang nanti akan dinominasikan itu harus dilakukan dan disosialisasikan lebih awal. Saya tertarik sekali karena di beberapa kesempatan Mas Sandi itu mengatakan ingin mencegah polarisasi di Pilpres 2024 dan itu belum ada yang menggali lebih jauh. Saya ingin sekali mencari tahu apa maksud Mas Sandi dengan mencegah polarisasi dan kalau dari cawapresnya atau capresnya itu karakternya seperti apa Mas? Saya melihat
gini, saya pengalaman kan, alumni 2017, alumni 2019. Saya melihat konsepnya ini harus dua. Continuity, yaitu keberlanjutan pembangunan kita, dan saya malah menambahkan dengan tambah gas, sehingga percepatan, dan rekonsiliasi. Jadi continuity dan rekonsiliasi. Bagaimana caranya rekonsiliasi? Kita lihat. Karena rekonsiliasi ini tuh sangat diperlukan. Sehingga kita tidak gaduh untuk beberapa waktu ke depan dalam menjalankan agenda pembangunan. Bagaimana caranya rekonsiliasi? Caranya adalah pemikiran-pemikiran yang disampaikan di spektrum kanan dan spektrum kiri itu menempel kepada tokoh-tokoh yang ada di spektrum kanan dan spektrum kiri. Tapi ternyata setelah 2019 kan bisa tuh Pak Prabowo dan saya ada di kabinet dan bisa berkontribusi. Nah, pemikiran saya adalah bagaimana caranya di 2024 ini terjadi rekonsiliasi. Terjadi, tidak ada lagi lah nama-nama yang dipanggil, tidak ada lagi lah julukan-julukan yang, tidak ada lagi lah WhatsApp group yang saling menjatuhkan, dan masih terjadi sekarang. Saya kan lengkap nih, saya di WhatsApp group pemerintahan, pendukung pemerintahan ada, di WhatsApp group yang di luar pemerintahan ada, di WhatsApp group yang pendukung koalisi sesuatu juga ada, karena saya ini ada di semua, pernah menjadi bagian daripada beberapa kubu yang sekarang lagi mencoba untuk menawarkan kepemimpinan di 2024. Mas, Anies Sandi atau Ganjar Sandi yang kira-kira bisa mencegah polarisasi? Saya tidak pilih Prabowo Sandi karena itu ada di ruang yang sama. Sementara kalau Ganjar Sandi awalnya beda, sekarang sama. Sementara kalau Anies Sandi masih dipersepsikan berbeda. Anies Sandi ini sama dalam satu ruang Prabowo Sandi. Ini satu spektrum yang waktu itu gaungnya luar biasa. Dan waktu itu juga ada sebuah gerakan yang, ya menurut saya pada saat itu, kalau kita lihat ke belakang, ada alasannya. Dan beberapa pandangan yang diharapkan telah dituangkan oleh Pak Prabowo dan saya selama di pemerintahan. Nah, idealnya bahwa ini nggak terjadi lagi Prabowo Sandi dan Anies Sandi, karena ini akan membangkitkan sama polarisasi lagi, karena nanti retorika-retorika yang sama, pola-pola kampanye yang sama, grup-grup yang dulu sudah mencair ini ya balik lagi gitu loh. Jadi harapan saya kita ada format baru. Ganjar Sandi? Salah satunya, tapi kan nggak hanya itu. Pimpinan partai politik kan sekarang lagi menggodok mungkin Pak Prabowo dengan yang dulu ada di sisinya Pak Jokowi. Salah satunya yang menjadi sering dibicarakan kan Caimin atau Mas Erik atau Bu Khofifah. Tapi kan itu artinya di ruangannya sama, Mas. Kutubnya sama. Kalau Gus Muhaimin sama Mas Erik kan dulu di ruangan yang berbeda. Dan itu yang saya sebut sebagai rekonsiliasi. Oke, Mas, sejauh mana menurut Mas Sandi peran endorse Pak Jokowi itu terhadap Capres-Cawapres itu penting atau tidak? Sangat penting, karena ini merupakan fungsi, atau kalau matematika, it's a function of approval rating. Jadi kalau approval rating atau tingkat kepuasannya Pak Jokowi ini ada di level di atas angka 70, malah ada yang menyebut sekitar 65. Tapi saya ambil yang aman aja ya 70, maka akan sangat berpengaruh. Karena Pak Jokowi ini yang merepresentasikan kepuasan dari masyarakat. Jadi masyarakat akan melihat Pak Jokowi ini akan ada di mana. Tapi menurut saya Pak Jokowi ini akan sebagai negarawan, dia tentunya tidak akan keluar dari posisi dia sebagai seorang negarawan, sebagai seorang presiden. Tapi Pak Jokowi sendiri kan pasti akan memberikan sinyal-sinyal dan preferensi. So far diberikan sinyalnya itu ke Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Dan Mas Sandi, dengan cerita Mas Sandi juga termasuk yang di-endorse sepertinya.
Saya paling jarang itu tampil bareng sama presiden, tapi saya selalu melaporkan dan sebagai salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju ya pasti saya ada di dalam lingkup itu. Terlepas dari siapapun capres dan cawapresnya, Mas Sandi sepakatkah bahwa yang penting adalah gagasan? Super sepakat. Super sepakat, dan gagasan itu adalah gagasan bagaimana kita mencapai Indonesia Emas di 2045, dan yang saya yakini adalah melalui percepatan pembangunan di bidang ekonomi, di bidang penciptaan lapangan kerja, di bidang saya ingin berjuang karena gini, kita tuh udah mencapai yang alhamdulillah ada di titik ini setelah 10 tahun Pak SBY, 10 tahun Pak Jokowi. Ini kan sebuah kontinuitas yang sangat baik gitu. Saya ingin apa yang dirasakan oleh masyarakat di bawah, bahwa mereka masih kesulitan menghadapi tantangan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan biaya hidup yang memberatkan ini bisa tersolusikan di pemerintahan ke depan. Pemerintahan yang fokus pada penanganan ekonomi dengan kandidat-kandidat yang memiliki kredensial yang kuat di bidang ekonomi. Oke Mas Sandi, terima kasih atas waktunya. Saya tunggu kabar-kabar selanjutnya dari Mas Sandi dan mudah-mudahan masih mau ya diajak ngobrol dengan saya. Ini pertama kali di Yasmin Mumtaz Channel, jadi saya berdoa nih. Karena biasanya pejabat-pejabat tuh cari podcast yang sudah eksis dengan follower yang banyak. Kalau saya justru ingin membuat yang sesuatu yang berbeda gitu. Saya ingin tampilkan sosok Mbak Yasmin sebagai seorang yang sangat pengalaman di bidang media ini, juga punya platform yang bisa mencerahkan. Sukses untuk Mbak Yasmin. Terima kasih Mas Sandi, dan saya sungguh berterima kasih kepada Mas Sandi untuk itu. Jadi emang harus lihat siapa yang wawancara, jangan lihat subscribernya gitu ya. Betul. Dan yang paling penting ini bukti dari Cinlok yang berjadi. Jadi cinta lokasi ini ternyata real ya. Ini lihat aja nih, suami yang menjadi kameramen, istri yang menjadi pewawancara, dan anaknya juga sudah aktif nih. Ini luar biasa nih. Ini calon mahasiswa UGM. Mas. Calon mahasiswa UGM sudah mulai berkontribusi untuk membantu kedua orang tuanya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Sandi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.